Menunjang kreativitas masyarakat penyandang disabilitas yang tergabung dalam Sheltered Workshop Peduli Sambung Roso, Sentra Batik Ciprat Disabilitas Langitan Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Belasan mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun gelar pelatihan pembuatan sarung tisu dari kain bekas produksi batik Ciprat. Puluhan warga penyandang disabilitas dan sejumlah anggota PKK Desa Simbatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Satu persatu dari peserta dilatih dan dibimbing untuk tahap-tahap pembuatan sarung tisu. Mulai pengukuran kain, pemotongan, hingga tahap akhir yaitu penjahitan. Kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan potensi ekonomi kreatif yang dilakukan dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Universitas PGRI Madiun. Dengan tujuan agar anggota Sheltered Workshop Peduli Sambung Roso, Sentra Batik Ciprat Disabilitas Langitan Simbatan dapat memanfaatkan kembali kain bekas hasil produksi kain batik Ciprat, sehingga kain tidak terbuang dengan sia-sia. Selain pelatihan ini, mahasiswa juga telah berupaya menjembatani mereka untuk mempromosikan hasil produksi Sheltered Workshop Peduli Sambung Roso, Sentra Batik Ciprat Disabilitas Langitan Simbatan tersebut. Dengan pembuatan akun di e-komersi, media sosial, hingga laman website. Untuk kegiatan hari ini pelatihan pembuatan serobong tisu berguna untuk inovasi batik. Biasanya kan di batik Ciprat tuh cuma memproduksi kain atau mungkin dibuatkan oleh baju. Nah, daripada limbahnya kebuang, lebih baik dimanfaatkan untuk membuat serobong tisu. Karena di sini kan kebetulan yang bekerja kan orang-orang disabilitas. Mungkin untuk menambah pendapatan dan biar mereka itu tidak tergantung sama orang lain. Mungkin di pemasaran yaitu kita melakukan pengiklanan di Shopee, Instagram, sama Facebook. Jadi untuk pelatihan mungkin itu ada pembuatan website juga. Biar mungkin biasanya kan ada orang yang males buka Shopee itu nanti bisa buka website tuh langsung menghubungi admin yang tertera nomornya. Jadi bisa langsung memesan. Anggota Sheltered Workshop Peduli Sambung Roso yang merupakan penyandang disabilitas membuat pembimbing pelatihan sedikit kesulitan. Rata-rata dari mereka belum dapat mengoperasikan mesin jahit, sehingga harus memperkenalkannya terlebih dahulu. Tidak butuh waktu lama, sedikit demi sedikit mereka dapat memahami cara kerja mesin jahit yang disediakan, sehingga pelatihan dapat berjalan dengan baik dan peserta mampu menyelesaikan pembuatan sarung tisu dari kain batik Ciprat bekas. Karena saya melihat di sini mereka yang disabilitas itu perlu keterampilan-keterampilan. Di satu sisi mereka yang membutuhkan keterampilan itu untuk berwirausaha atau nanti dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang mereka juga dapat berkarya dengan keterbatasannya. Untuk anak-anak disabilitas itu kesulitannya terutama dalam hal menjahit. Mereka belum pernah pegang mesin, tadi kendalanya di situ. Jadi untuk membuat sarung tisu ini kita kenalkan dulu mesin, cara pengoperasiannya. Setelah itu kita ajarkan ke pembuatan produknya. Nah dari situ kendalanya ada sedikit peserta yang belum memahami di pengoperasiannya, sehingga ini butuh keterbiasaan untuk menjahit lagi. Iya, kalau ada nanti kesempatan ataupun nanti saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi pelatihan di sini, insya Allah saya akan melatih mereka lagi. Harapannya untuk pelatihan ini, khususnya untuk batik Ciprat karya anak disabilitas ini, bisa membawa mereka untuk berwirausaha sendiri, bisa dikaryakan. Mereka meskipun keterbatasan mental, fisik, maupun pikiran, harapannya mereka bisa berkarya juga. Dari kegiatan ini sangat mempermudah bagi anggota Sheltered Workshop Peduli Sambung Roso untuk memperjualbelikan hasil produksinya. Selain itu juga menambah kreativitas anggota dalam pembuatan produk yang berbahan dari kain batik Ciprat. Nah, dengan adanya Sheltered Workshop ini bentuk kepedulian daripada kami untuk anak-anak disabilitas, terutama disabilitas intelektual yang selama ini selalu disisihkan karena dianggap tidak punya kemampuan atau skill.
Untuk produknya kita sementara ini hanya batik, ada tas, terus ada sendal, ada tempat pensil, ada aksesoris kayak bros, itu juga ada. Terus ini ditambah dengan adanya tempat tisu, itu alhamdulillah membantu sekali. Untuk kegiatan daripada UNIPMA yang dilaksanakan pada hari ini, terutama menggandeng daripada masyarakat desa yaitu PKK dengan anak-anak disabilitas, kami sangat antusias sekali, terutama anak-anak, karena pelatihan ini membantu sekali untuk perkembangan atau mengembangkan ide-ide yang dari kain yang tidak kita gunakan akhirnya bisa bermanfaat lagi. Harapan kami ke depannya, terutama untuk anak-anak kami yang disabilitas ini, bisa mengerjakan itu di rumah sebagai sampingan, dan kami di sini sebagai shelternya bisa menjualkan atau bisa mempromosikan bahwa ini ada kerajinan baru, keterampilan baru untuk anak-anak yang pelatihannya merupakan dari UNIPMA. Sekedar untuk informasi, kain batik Ciprat hasil karya penyandang disabilitas ini sudah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat hingga pemerintah. Bahkan batik Ciprat sudah diakui sebagai batik khas Kabupaten Magetan. Kedepan diharapkan potensi karya penyandang disabilitas tersebut dapat terus digali dan mampu berkembang serta tidak kalah bersaing dengan batik lainnya. Dari Magetan, Kusnanto, Garda TV. Revolusi Multimedia.